Hai, balik lagi bersama saya Nasrul Alawi. Kali ini kita bakalan bahas nih, bagaimana sih caranya supaya kita tetap produktif nih selama bekerja dan belajar dari rumah. Di sini saya bakalan bahas 5 tips bagaimana untuk melakukan hal tersebut. Jadi stay with me ya. Oke, jadi saat ini memang sebagian pekerja dan pelajar itu ya masih atau sudah mulai keluar rumah ya untuk beraktivitas. Tapi nih, ada beberapa di antara mereka yang memang masih stay home guna menghindari risiko terpaparnya virus COVID-19. Nah, tapi kan kita selama di rumah nih kan ya, kan kita kayak terkesannya santai gitu. Kemudian mau belajar, mau bekerja itu kayak jadi tantangan tersendiri saat ini. Karena banyak yang agak sulit memang beradaptasi ketika sudah yang namanya rumah nih ya. Yang namanya rumah itu kayak pengen tidur, pengen rebahan, pengen malas-malesan. Kayak di otak kita itu sudah tertanam dengan jelas lah ya, dengan apa ya kita bilang habit kita mungkin sudah kayak gitu ya kalau udah mendengar kata-kata rumah. Jadi memang kebanyakan teman-teman yang bekerja dari rumah saat ini atau belajar itu kebanyakan nggak produktif. Nah, ada 5 tips yang bisa kita lakukan selama kita belajar atau bekerja dari rumah. Tips yang pertama, teman-teman bisa lakukan rutinitas pagi seperti biasa. Oke. Jadi terkadang ketika kita melakukan hal kegiatan dari rumah gitu seperti belajar atau bekerja, yaitu biasa kita sebut dengan sebutan kerja remote ya atau belajar remote, itu terkadang bisa bikin kita tergoda untuk bangun lebih siang nih, karena tidak perlu lagi bangun pagi-pagi agar sampai di kantor atau ke kampus tepat waktu atau ke sekolah tepat waktu. Nah, padahal bangun pagi ini seperti hari-hari biasanya itu bisa jadi strategi yang baik nih untuk menjaga produktivitas kita selama di rumah. Nah, kalau dulu misalnya nih kita terbiasa bangun jam 5 pagi nih, kemudian dilanjutkan dengan mandi, sarapan. Nah, itu seharusnya dipertahankan lah. Artinya jika kita ingin tetap produktif, maka pertahankan gaya kita setiap hari yang seperti sebelum COVID itu. Oke, sehingga ini bisa juga mengakibatkan atau memberikan efek positif nih pada mindset dan kegiatan yang kita akan lakukan nantinya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nah kita masuk tips yang kedua, yaitu ciptakan workspace khusus nih buat teman-teman yang kerja atau mungkin belajar, kita bisa bilang gitu. Kita bikin nih workspace atau area kerja gitu yang khusus tempat kerja. Jangan sampai kita ya ketika kita di rumah, ketika kita kerja online atau bisa jadi kuliah online, kita malah sambil buka laptop sambil rebahan gitu. Ya memang sih kasur itu identik sebagai tempat bersantai dan beristirahat. Nah jadinya kita itu ketika mau bekerja atau belajar itu tidak atau jangan di atas kasur. Bukan jangan ya, tapi bisa dibilang tidak disarankan ya, karena itu akan menimbulkan sugesti yang mendukung untuk tidak produktivitas kita itu atau terganggu gitu, seperti itu. Nah, caranya nih biar bisa tetap produktif itu, nah pastikan kita punya workspace khusus nih untuk bekerja maupun belajar gitu. Terutama nih bagi yang tinggal bersama keluarga, pasangan atau anak-anak. Nah, begitu juga nantinya akan ada batasan nih antara kehidupan rumah dan pekerjaan yang tujuannya untuk membangun suasana yang kondusif dan nyaman kayak gitu. Nah, kalau ditanya nih ya, idealnya sih gimana sih idealnya workspace itu? Jadi ketika kita masuki jam produktif itu supaya lebih nyaman, kalau saran saya sih ya itu usahakan nih ruangnya terpisah. Jadi ketika kita sudah masuk ke ruangan itu, keluarga kita di rumah atau pasangan kita atau anak-anak kita bisa mengerti sendiri bahwa ketika kita masuk ke ruangan itu lagi kerja, lagi belajar kayak gitu, sehingga mereka punya inisiatif sendiri untuk tidak mengganggu. Ya sebenarnya nggak mesti benar-benar ruangan private sih ya. Mungkin kita bisa
bikin, kalau yang nggak punya ruang privacy khusus itu bisa bikin di pojok atau gimana gitu, sehingga nanti kita beri paham nih keluarga di rumah bahwa oh kalau saya sudah duduk di sini itu tandanya saya lagi kerja atau lagi belajar, tolong jangan diganggu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga nih ada namanya metode time blocking. Nah, apa sih itu time blocking? Time blocking itu adalah metode sederhana yang membagi jadwal harian menjadi bagian waktu untuk berbagai jenis tugas dan aktivitas. Jadi kita akan membagi beberapa bagian kayak gitu. Nah, sebenarnya ini bagus ya, yang time blocking ini bagus untuk menjaga work life balance kita sehingga kita tetap sehat gitu. Karena memang metode ini kita dimungkinkan untuk mengetahui jam berapa kita harus mulai dan jam berapa kita harus selesai. Nah, bagaimana untuk tips keempat dan kelimanya? Ayo kita buka di website expandana.id. Ya, segitu saja video kita kali ini. Kita langsung buka expandana.id. Sampai jumpa semuanya di video-video selanjutnya.